Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya dengan NIM 22481042, kelas B semester 2, Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam. Jadi tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian yang diberikan oleh mata kuliah Ulumul Hadis, yang dimana ujiannya adalah untuk menjelaskan materi hadis sesuai kelompok masing-masing, disertai deskripsi, pengertian, pembagian, dan contoh-contohnya. Jadi, materi hadis ditinjau dari tempat sandaran atau sumber adalah salah satu aspek yang penting dalam ilmu hadis. Hadis adalah perkataan, perbuatan, atau persetujuan Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh para sahabat dan generasi setelahnya. Tempat sandaran hadis merujuk pada sumber atau asal hadis, yaitu siapa yang meriwayatkan hadis tersebut. Untuk pembagian hadis berdasarkan tempat sandaran, hadis dapat dibagi menjadi beberapa kategori berdasarkan tempat sandaran, yaitu yang pertama, ada marfu. Hadis marfu adalah hadis yang disandarkan langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, mauquf. Hadis mauquf adalah hadis yang disandarkan kepada sahabat Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, maqtu. Hadis maqtu adalah hadis yang disandarkan kepada tabi'in atau generasi setelah sahabat Nabi. Jadi marfu atau hadis marfu adalah hadis yang paling tinggi tingkatannya karena disandarkan langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Hadis marfu dapat menjadi sumber hukum dan pedoman dalam Islam. Contohnya adalah Rasulullah SAW bersabda, amal itu tergantung pada niatnya. Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, janganlah kamu berbohong. Hadis riwayat Bukhari. Dua contoh tersebut adalah contoh dari hadis marfu. Yang kedua ada mauquf. Hadis mauquf adalah hadis yang disandarkan kepada sahabat Nabi sehingga tingkatannya lebih rendah daripada hadis marfu. Namun hadis mauquf masih dapat menjadi sumber hukum dan pedoman dalam Islam. Contohnya, Ibnu Abbas RA berkata, Rasulullah SAW pernah berpuasa pada hari Asyura. Hadis riwayat Bukhari. Ibnu Mas'ud RA berkata, Rasulullah SAW pernah berwudu dengan menggunakan air yang sedikit. Hadis riwayat Bukhari. Dua contoh tersebut adalah contoh dari hadis mauquf. Dan yang terakhir, maqtu. Hadis maqtu adalah hadis yang disandarkan kepada tabi'in sehingga tingkatannya lebih rendah daripada hadis mauquf. Hadis maqtu dapat menjadi sumber informasi tentang pendapat dan praktik tabi'in. Contohnya, Al-Hasan Al-Basri berkata, salatlah dan dosa bid'ahnya hanya kepada diri sendiri. Hadis riwayat Bukhari secara mu'allaq. Al-Auza'i berkata, salat sunnah di malam hari lebih utama daripada sholat sunnah di siang hari. Hadis riwayat Abdurrazzaq. Jadi dua hadis tersebut adalah contoh dari hadis maqtu. Dengan memahami pembagian hadis berdasarkan tempat sandaran, kita dapat memahami tingkat keabsahan dan relevansi dari hadis dalam Islam. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.